Menjadi hamba yang disukai Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Sudah, kalau sudah begini tinggal kita sekarang yang kedua, bagaimana kita bisa jadi orang yang disukai Allah. Sesudah bulat tekad, nah kita harus tahu bahwa kita tidak mungkin mencapai semua itu kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita harus minta, ya, dengan permintaan yang sebetulnya sebelum berucap juga Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Kita minta apa? Minta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Karena semua ketaatan tergantung hidayah Allah. Kalau kita memerlukan ilmu, maka Allah lah yang paling tahu ilmu yang paling manfaat untuk kita. Tidak semua ilmu bermanfaat, tidak semua ilmu kita perlukan, kan bertahap, ya. Kita perlu ilmu dan Allah lah yang menguasai semua ilmu, semua jalan ilmu. Makanya kita harus minta kepada Allah supaya kita diberikan petunjuk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta kepada Allah, pemilik semua ilmu, yang bisa membuat kita paham ilmu. Ini penting. Jadi bulat di hati ini bahwa kita minta kepada yang menguasai semua ilmu agar diberikan ilmu yang membuat kita mengenal Allah, ilmu yang membuat kita bisa hidup di jalan Allah. Dan Allah sumber ilmu, lalu Allah gerakan nanti hamba-hamba yang bisa menjadi jalan ilmu bagi kita. Jadi kan waktu terbatas. Kita belajar juga tidak bisa seluruh waktu kita belajar. Ilmu sangat luas. Yang menyampaikan ilmu sangat banyak. Allah paling tahu siapa di antara hamba-hambanya, baik itu ulama, ya, atau siapapun hamba Allah atau makhluk Allah lainnya, yang bisa menjadi jalan kita mengenal Allah. Apakah mungkin tidak lewat ulama? Lewat ulama tentu sangat penting, karena pewaris Nabi adalah ulama. Tetapi Allah juga bisa memberikan petunjuk tentang kekurangan, kesalahan kita, tentang hikmah, bisa dari beragam kejadian, berbagai orang, bahkan bisa lewat makhluk-makhluk Allah lainnya, seperti hewan, pohon, dan berbagai kejadian. Bisa lewat manusia yang beriman atau yang tidak punya iman juga. Allah bisa mengajari kita berbanyak hal. Termasuk tadi dapat tayangan dari medsos, ya, ada yang kirim, ada seorang yang sudah sepuh dan homeless rumahnya, tidak, orang miskin lah, fakir miskin, tapi ketika diberi uang, ini ada uang, tanyakan, mungkin ada yang lebih perlu dari saya, mungkin ada yang lebih lapar dari saya, mungkin ada yang keluarga yang memerlukan. Terus dia berusaha agar orang itu memberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Baru di akhirnya beliau akhirnya menerima. Ini secara keilmuan, pendidikan akademik mungkin tidak, ya, karena terbatas. Tapi ini jadi pelajaran betapa miskin harta, kaya hati. Nah, ini tidak kebetulan. Saya melihat tayangan itu pasti diatur Allah untuk, ya, jadi ilmu agar kita sadar bahwa betapa kita tidak boleh merendahkan orang yang miskin, karena boleh jadi hatinya lebih kaya daripada kita yang
pelit dan egois, serakah. Nah, ini luar biasa pentingnya bagi kita untuk meminta kepada Allah ilmu, ya. Kita harus yakin sumber ilmu adalah Allah, yang bisa memilihkan ilmu terbaik bagi kita juga Allah, dan lewat jalan mana yang Allah kehendaki, dan tujuan kita mencari ilmu adalah Allah. Nah, yang membuat rusak itu adalah kalau kita mencari ilmunya itu justru untuk kepentingan nafsu, ingin kelihatan pintar hanya untuk gelar, ya, ingin sebagai ya orang yang dipuji orang berilmu, ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran, ingin disebut orang sebagai ahli sejarah, ahli fikih, ahli ma'rifatullah. Jadi ada orang yang belajar bukan untuk mendekat ke Allah, walaupun ilmunya ilmu tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah. Dia hanya sibuk untuk ya menuhankan pujian, penilaian orang untuk dirinya, dan Allah tahu. Makanya kita harus berlindung sekali kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, artinya ilmu yang niatnya salah diantaranya itu. Ya, tidak mudah orang datang ke pesantren, ke majelis taklim, kuliah agama, masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, belum tentu tujuannya adalah Allah, dan Allah sangat tahu. Termasuk ya ikut Zoom, ikut majelis taklim, belum tentu. Sama sekali tidak ada jaminan 100% orang yang kuliah dan pesantren itu mencari keridhaan Allah. Sebagian adalah untuk dirinya saja agar mendapat duniawi ini lewat ilmu agama. Makanya kita harus berlindung ke Allah dari niat yang salah. Kemudian kita minta tolong ke Allah dapat ilmu, betul-betul minta dipilihkan ulamanya yang mana, dan Allah tahu mana ilmu yang paling tepat untuk kita saat ini, besok, lusa, karena orang kan bertahap ya untuk menjadi majunya. Buku mana yang layak menjadi petunjuk Allah selain ulamanya? Allah tahu ulama, ustadz, Allah tahu pikirannya, ilmunya, amalannya, hatinya. Allah tahu siapa yang mengenal Allah, yang yakin ke Allah, atau yang hanya di mulut. Allah tahu. Allah tahu semuanya. Nah, makanya kita minta ke Allah, karena setiap orang yang mengajarkan ilmu itu Allah tahu. Ini teman-teman, Allah tahu siapa yang sesungguhnya, pasti. Ilmunya, hatinya, amalnya, dosanya, maksiatnya, di depan, di belakang, Allah tahu. Makanya kalau mau ikut pengajian, doa. Kalau baik untuk disimak, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak baik, jangan. Sesudah kita mendapatkan ilmu dengan niat kepada Allah dan minta tolong ke Allah, ini juga bulat ya, tawakal ke Allah. Kemudian kita pun harus minta ke Allah untuk bisa mengamalkan ilmu ini, karena ilmu tidak jadi amal kalau tidak ditolong Allah. Kita minta agar kita bisa menjadi amal ya. Dan niat mengamalkan ilmu pun betul-betul niatnya harus ingin dekat dengan Allah. Tidak boleh ada niat ingin dipuji, dikagumi, dihormati oleh orang dengan amalan kita. Allah tahu. Dan kita harus minta tolong kepada Allah supaya lurus niat ini. Minta tolong kepada Allah supaya bisa mengamalkan ilmunya dengan benar, dan minta tolong kepada Allah supaya diterima amal kita. Jadi dari awal
nyari ilmunya ke Allah, minta petunjuk, berlindung dari niat, memilihkan guru, memilihkan ilmu yang paling pas. Kalau sudah dapat, kita pun minta tolong kepada Allah yang memperhatikan kita agar diberi kemampuan mengamalkan ilmu yang Allah takdirkan sampai kepada kita, mengamalkannya dengan benar, dengan niat ikhlas, dengan benar, dan ingin diterima oleh Allah. Jadi Allah sepenuhnya. Di dalam belajar itu Allah sepenuhnya yang jadi pikiran, tujuannya, dan sandarannya. Dalam mengamalkan juga Allah yang inginnya kepada Allah, ingin ditolong oleh Allah, ingin diterima oleh Allah. Jadi memang sibuknya itu dengan Allah. Dan Allah tahu. Pasti Allah tahu. Khabirun bima ta'malun. Allah sangat mengetahui apapun dengan teliti ya, dengan cermat apapun yang kita lakukan. Baik yang nampak, yang tersembunyi, yang lahir, yang batin. Nah, begitulah sahabat-sahabat sekalian. Jadi mendekat kepada Allah itu jauh lebih mudah dibanding mendekat ke makhluk, karena pertama Allahnya maha dekat ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kapanpun ya hamba-hambaku, kalau wa'id itu apabila ini kan wa'idha ya, wa'idha sa'alaka ibadi. Jadi kalau wa'id kata yang ahli tafsir itu apabila, tapi kalau ini kapanpun ya, setiap saat hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku ini dekat, maha dekat. Jadi kita mendekat kepada yang maha dekat ya, dan suka sekali kita, Allah tuh suka kita mendekat kepadanya. Kalau ke orang belum tentu orang suka kita mendekatinya ya. Kalau ke Allah, Allahnya maha dekat dan suka kita mendekat kepadanya. Dan itulah memang yang paling spesial bagi Allah untuk hambanya yang mendekat kepadanya. Jadi masalah utamanya ada pada tekad di hati, mau apa, yang kemudian niat di dalam mencari ilmunya, bergantung ke siapa ya. Sandaran dalam mendapatkan hidayah ini, mendapatkan ilmu juga bersandar kepada siapa kita bisa mengamalkannya, dan kita bersandar kepada siapa kalau semuanya Allah bulat, Allah utuh. Nanti Allah tunjukkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh ya, walladzina jahadu, orang yang sungguh-sungguh mengeluarkan segala daya upaya mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Al-Ankabut 69. Nah, rekan-rekan sekalian, nah seperti sekarang ini Allah betul-betul memperhatikan kita. Dan siapa yang takdirnya mendapatkan ilmu ini, pasti Allah yang ngatur. Tinggal sesudah ini makin sungguh-sungguh tidak kita mengamalkannya. Lalu apa yang harus sungguh-sungguh kita amalkan sesudah pertemuan ini? Yaitu Allah sangat mendominasi, menjadi tujuan kita, tumpuan harapan kita, sandaran kita setiap waktu. Terus meminta pertolongan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Karena dalam hal apapun kita memerlukan pertolongan Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Kita memerlukan pertolongan Allah. Makhluk-makhluk lain meminta kepada Allah.
semua yang ada di langit dan di bumi. Dan setiap saat Allah dalam kesibukan menyimak, mengabulkan, ya semua yang terjadi ini kan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah tentu saja tidak ada kebingungan, tidak ada keruwetan, tidak ada kelelahan, tidak ada kesalahan, semuanya serba presisi. Masya Allah, ini nyata hadirin, ya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang terhalang, tidak ada yang tertunda, tidak ada yang mencegah kalau Allah memberikan sesuatu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini memotivasi kita untuk Ramadan ini lebih lagi, ya, mencari keridhaan Allah. Amalan apa nih yang paling hebat? Zikrullah Ta'ala. Ada seorang sahabat, ya Rasul, ilmu syariat Islam sudah banyak yang saya dengar, beli saya satu pegangan amalan pokok, ya, selain amalan yang itu, yang pokok sekali ini, la yazalul lisanuk ratban min zikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Allah tahu, walaupun lisan menyebut, pikiran dan hati kita belum ke Allah. Allah tahu, nanti dipindahkan oleh Allah, ya, ditambah. Yang tadinya hanya lisan terus, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Apapun, ya, zikrullah yang dicontohkan oleh Nabi, astagfirullah, astagfirullah. Allah tahu nih, lisan kita berucap, tapi hati kita belum, pikiran kita belum menafakuri, dan mudah bagi Allah. Kalau istiqomah, la yazalul lisanu ratban min zikrillah, Allah tahu kita selalu berzikir, nanti Allah akan tambah karunia lainnya. Sehingga cobalah istiqomah kita sekarang, la yazalul lisanu ratban min zikrillah. Ya, jangan pernah berhenti lisan ini dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan niat takarub ke Allah, bukan niat dipuji orang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, itu kita ada 15 menit untuk tukar pikiran sebelum kita tutup dengan doa. Silakan. Tidak bisa melihat keadaan masjid ini, kawan-kawan di DKM senang sekali kalau bisa melihat keadaan Masjid Darut Tauhid. Ilmu seperti ini, ya, salah satu ilmu yang sebaiknya dirindukan, ya. Karena apa selain Allah itu hanya makhluk yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Walau bergabung jin dan manusia seluruhnya mau memberikan sesuatu, tidak akan bisa tanpa izin Allah. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah.